Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana, bro, dia bukan Tuhan, bro, saudaraku, dia bukan Juru Selamat. Dia bukan, dia hanya utusan. Masa Tuhan mati? Harus saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah mati, tapi dalam kemanusiaannya, sebagaimana dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, dia mati dalam kemanusiaannya, bukan dalam ketuhanannya dia mati, karena dia mempunyai dua sifat. Nah, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun terkecuali dalam Dia. Ya. Dan kemudian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pilihlah Yesus supaya engkau tetap kuat selamat. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarkan firman Allah itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga yang kita lakukan adalah kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Kami ingin mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Yohanes 15 dan sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tema kita adalah cinta dunia. Saya akan membawanya pagi dan sore dua kali, jadi cinta dunia dan cinta Tuhan. Tetapi saat pagi ini saya akan menyampaikan cinta dunia. Ada 3 ciri khas orang-orang yang mencintai dunia. Yang pertama kata firman Allah ayat 16, the lust of the flesh. Jadi itu keinginan daging. Kita tahu apa itu keinginan daging. Jadi orang-orang yang melakukan keinginan daging itu adalah orang-orang yang asik memuaskan, ya, memuaskan keinginan daging, memuaskan keangkuhan, memuaskan keinginan daging itu kan ada iri, ada benci, ada sakit hati, ada amarah, ada pesta pora. Itulah keinginan, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada percabulan, ada macam-macam lah di situ. Kalau Anda baca dalam 1 Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di situ, Anda akan melihat ada 15 hal yang membuat keinginan-keinginan daging itu. Jadi antaranya tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak diperbolehkan hidup dalam memuaskan hawa nafsu daging kita. Justru kata firman Allah, kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi ada banyak orang lebih melampiaskan keinginan dagingnya daripada keinginan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihi dunia ini, orang-orang cinta dunia ini, dengan ciri khasnya mereka tampak dengan jelas dalam lingkungan masyarakat kita, yang suka berkelahi, yang suka bertengkar, yang suka, itu tampak dengan jelas. Yang kalau kita kan I am a man of peace. Aku adalah manusia damai, ya. If I speak, kata firman Allah, if I speak, they for war. Ya, jadi kalau saya bicara, mereka inginnya perang aja. Jangan, ya. Dan itu, tapi itu menjadi ciri khas mereka. Yang kedua kata firman Allah ialah the lust of the eyes. Jadi the lust of the eyes ini adalah materialism, atau materialistik, atau menginginkan hal-hal kebendaan.
mau halal mau tidak halal itu nggak ada masalah. Yang penting apa yang diharapkan mereka, apa yang didambakan mereka itu tercapai. Kita sudah lihat bagaimana orang remaja-remaja rela menyerahkan diri mereka kepada om-om hanya untuk memperoleh HP, hanya untuk kebendaan. Mereka rela ditidur kakek-kakek hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itulah materialistik. Karena kita tahu bahwa materialistik itu adalah mereka sudah tahap dalam kecanduan. Jadi kalau orang sama dengan kecanduan narkoba, apapun akan diupayakan, mau mencuri, mau membunuh, mau apapun, selama mereka bisa melakukannya, mereka akan lakukan. Itu sebabnya orang-orang yang kecanduan narkoba itu mau bohong, bagi mereka nggak ada. Mau keluarganya dihabisi, nggak ada masalah bagi mereka. Kalau sudah sampai tahap kepada kecanduan itu sebabnya negara ini mencoba untuk tidak memperbolehkan orang-orang sampai terlibat dalam dunia ini, dalam narkoba ini, karena memang bahaya. Bukan bahaya bagi dirinya sendiri, bahaya bagi keluarganya, bahaya juga bagi masyarakat. Dan itu sebabnya mereka yang apalagi yang memperkaya diri hanya untuk kebendaan ini, mereka tidak mau tahu, mau keluargamu hancur, mau keluargamu rusak, bagi dia nggak ada. Yang penting dia mendapatkan kepuasan dalam memuaskan hawa nafsunya dan juga memuaskan materialismenya. Dan itu tampak jelas di dalam ciri khas yang kedua itu. Dan orang-orang akan menunjukkan bahwa mereka bahwa kadangkala sampai etalase berjalan bahwa mereka dia pikir dengan berbuat demikian mereka akan dianggap hebat, mereka akan dianggap luar biasa, karena di kaki, di tangan, di mana, di leher ya berkilo-kilo emas. Bukan. Yang membuat engkau dipandang orang, dihormati orang karena imanmu, karena penghargaanmu kepada Allah, karena engkau hidup taat kepada Allah, bukan karena benda harta bendamu engkau dihormati orang, tidak. Ya mungkin bagi sebagian orang mungkin itu karena ada maksud tertentu supaya dapat sesuatu daripadamu. Tapi kalau orang-orang beriman, dia tidak akan melihat bendamu seberapa banyak, hartamu seberapa banyak, ya nggak ada masalah selama engkau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu mereka akan betul-betul memberikan hormat yang sesungguhnya kepadamu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan jangan cintai dunia ini. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah the pride of life, keangkuhan hidup. Itu keinginan mata, keangkuhan hidup, ya keinginan daging, itu bersatu padu mereka. Ya, kita lihat bagaimana karena awal pertama itu keangkuhan itu jatuhnya di surga. Ya. Yang kedua itu di Taman Eden. Di tempat-tempat di mana Allah bernaung, di mana Allah memberikan yang terbaik. Ya, setan, Lucifer itu, tante Lucifer. Ya, itu Lucifer itu nggak akan Anda temui dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itu hanya terdapat dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, King James Version ya. Jadi si tante Lucifer itu ya begitu kerjanya, ya. Menggoda dan menggoda, memberikan keangkuhan kepada setiap manusia yang dapat. Termasuk itu Hawa itu kan. Akhirnya jatuh, dipetiknya. Karena apa? Ingin seperti Allah. Bukan hanya sekedar dia ingin tahu apa yang baik dan yang tidak baik, tidak. Tetapi karena ingin sama seperti Allah. Lihat saja setan ketika mencoba Yesus. Wah, itu semua ditawarkan itu. Tetapi saya mau katakan, firman Allah katakan ujung, ya, sebagaimana ujung dari perbuatan-perbuatan ketika hal itu adalah kematian. Kalau Alkitab katakan nama mereka ketika mereka meninggal dunia tidak akan pernah lagi disebut-sebut. Ya. Kenapa? Hidup
Sewaktu mereka hidup melakukan apa yang memuaskan dirinya mereka sendiri, apa yang demi kepentingan mereka sendiri, keserakahan mereka sendiri, keangkuhan hidup mereka. Itu sebabnya Alkitab katakan nama mereka tidak pernah disebut-sebut. Ya mati kamu sudahlah, ditanam. Tapi kalau orang-orang itu akan menjadi pembicaraan, mungkin wah dulu ada seorang yang begini, ya. Torehkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Jangan menorehkan sejarah yang buruk dalam hidup. Torehkan sesuatu yang baik, jangan torehkan sesuatu yang tidak baik. Apalagi sampai menorehkan ketiga hal ini dalam kehidupanmu. Dan kalau itu kau lakukan, kau tidak bertobat, maka kehancuranlah yang akan kau peroleh. Dan neraka selamanya yang akan menjadi tempat tinggal. Doa dan harapan saya, kita memilih yang terbaik. Lebih baik langkah akhir itu percaya pada Tuhan. Bayangkan saja orang yang disalib itu, langkah akhirnya menentukan dia masuk surga, karena di langkah akhir itu dia bertobat. Tetapi alangkah baiknya kalau dari awal Anda menorehkan hal-hal yang baik. Tapi kalau terpaksa, ya, mungkin Anda tidak mendengarkan firman Allah, belum tahu, tetapi kemudian Anda mendengarkan tentang Dia seperti saat ini, saya mau katakan, pilih langkah terakhir itu untuk mempercayai Dia, mencintai Yesus. Nanti sore saya akan membawa bagaimana orang yang mencintai Yesus dan pada akhirnya bagaimana hidup mereka juga. Jadi ada orang mencintai dunia, akhirnya namanya tidak disebut-sebut dan neraka tempat tinggal selamanya. Jangan pilih itu, tapi pilihlah kehidupan bersama dengan Allah. Mari kita tundukkan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan biarkan kami tidak memilih untuk cinta dunia ini, tapi memilih cinta Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan bisa hadir untuk menjamah engkau, menolong engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jamah mereka. Dan katakan sepatah kata, sembuhlah engkau, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan berat, saya tahu apa itu pergumulan berat, tetapi jangan keluar daripada firman Allah, jangan keluar dari kehendak Allah. Tapi mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Beban berat kadang-kala membuat orang stres, beban berat membuat orang kadang tidak berjalan sehat Bapa di surga. Tetapi bagi orang-orang beriman, Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Beban berat dosakah, beban berat apapun itu, serahkan sama Tuhan, dan engkau akan melihat pertunjukan yang akan Tuhan lakukan untuk menolong engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, buat kebaikanmu kepada mereka, buat kasih sayangmu kepada mereka, buat pertolonganmu sehingga mereka semua bisa berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan aku dari segala kesusahan, penderitaan dan kesulitanku. Terima kasih, dimuliakanlah engkau dari segala sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.